Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Kabar baik di sini dan semoga kalian juga dalam keadaan baik ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video saya, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment, khususnya di instrumen saham. Jadi, buat teman-teman yang investor baru, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Nah, di video kali ini, saya mau bahas tentang 3 laporan paling penting dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan. Nah, kalian jangan ngaku investor deh kalau kalian nggak tahu dan nggak bisa analisa 3 laporan ini. Karena emang bener deh, ini hal yang basic banget. Nah, video ini cocok banget nih buat teman-teman yang masih awam tapi pengen belajar investasi saham. Buat teman-teman yang investor veteran juga masih relevan karena siapa tahu tetap dapat informasi baru di video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat pembahasannya. Setiap laporan keuangan perusahaan pasti memiliki 3 elemen laporan ini, yaitu yang pertama adalah laporan neraca atau balance sheet, yang kedua laporan laba rugi atau income statement, dan yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah laporan neraca atau balance sheet. Di laporan ini berisi tentang posisi aset, liabilitas atau hutang, dan ekuitas atau modal perusahaan pada waktu tertentu. Rumusnya sih simpel aja, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kalau liabilitasnya lebih tinggi daripada ekuitas, berarti struktur permodalan perusahaan lebih banyak didanai dari hutang, dan sebaliknya. Ibaratnya nih, misal kalian beli motor 20 juta yang jadi aset, dengan DP 5 juta, yaitu jadi ekuitas atau modal, dan cicilan kreditnya 15 juta, atau jadi liabilitasnya. Kan kalau dihitung-hitung 15 ditambah 5 adalah 20 juta, gitu ya. Nah, kita langsung lihat aja contohnya. Kebetulan saya udah buka laporan keuangan PT S Hardware Indonesia, ya, ASES, laporan kuartal 1 2021-nya. Nah, kita pengen lihat gimana sih laporan balance sheet ini, kita bisa lihat di laporan keuangan S Hardware. Nah, kalau kita buka laporan keuangannya, kita bisa lihat pindah ke halaman 3. Ya, jadi untuk S ini dia menaruh laporan balance sheet-nya di halaman 3. Nah, di sini kita bisa lihat untuk asetnya S, ya total dibagi 2, itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Dan total asetnya kita bisa lihat di sini ada 7 triliun rupiah. Ya, karena di sini kita bisa lihat satuannya dalam rupiah penuh. Ya, ini kan ribu, juta, miliar, triliun. 7,5 triliun rupiah asetnya S Hardware. Lalu kemudian kalau kita lihat halaman selanjutnya, di sini ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitasnya dibagi 2, ada jangka pendek dan jangka panjang. Dan total liabilitas atau total hutangnya S, kita bisa lihat ada 2 triliun. Ya, sedangkan untuk ekuitasnya sendiri, kita bisa lihat total ekuitasnya ada 5,3 triliun. Ya, jadi kalau kita jumlah total liabilitas dan total ekuitas, jumlahnya sama, baik dengan aset yang tadi di atas, 7,5 triliun rupiah. Nah, bisa kita lihat ya, kalau kita lihat komposisi liabilitas dan ekuitasnya, perusahaan S Hardware ini lebih banyak struktur dananya dimodalkan oleh modal sendiri dibanding dengan hutangnya. Seperti itu. Kemudian laporan kedua yang akan kita bahas adalah laporan laba rugi atau income statement. Biasa sih ini laporan yang paling favorit para investor ya, karena di laporan ini kita bisa lihat revenue, cost atau beban, dan net profit perusahaan dalam periode tertentu. Misalnya nih, kalian jualan bakso selama setahun, ternyata dapat sales atau revenue sebesar 100 juta rupiah. Biaya bahan bakunya 50 juta, kemudian biaya marketingnya 20 juta. Dan alhasil, net profitnya selama setahun, perusahaan kalian tersisa tinggal 30 juta. Nah, semua data-data rincian informasi ini bisa kita baca di laporan laba rugi. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya di kasus S Hardware. Nah, untuk laporan laba rugi, biasanya diterahkan setelah laporan balance sheet. Ya, kita lihat halaman selanjutnya, halaman 5. Nah, di sini kita bisa lihat laporan laba rugi di sini. Nah, ini untuk S Hardware, untuk penjualan sampai bulan Maret, 31 Maret, dari Januari sampai 31 Maret 2021, untuk penjualannya kita bisa lihat nih. Ternyata ada sales sebesar 1,6 triliun rupiah. Nah, kemudian ada penjualan bersihnya 1,68 triliun rupiah. Nah, ini kita bisa lihat nih ke bawah terus nih. Ada laba kotornya, ada laba usaha, terus kemudian ada laba periode berjalan. Nah, ini laba sampai bulan Maret 2021, S Hardware mencetak laba sebesar 163 miliar rupiah. Ya, kalau kita pengen lihat yang diatribusikan kepada pemilik saham, sebesar 161,6 miliar rupiah. Seperti itu.
Nah, lalu laporan terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Di laporan ini menjelaskan kas perusahaan lari kemana aja sih dalam suatu periode tertentu. Laporan ini biasa dibagi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, kalau aktivitas operasi ini menjelaskan tentang pergerakan kas perusahaan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Contohnya, pendapatan kas dari pelanggan. Kalau yang investasi, menjelaskan seberapa besar sih kas yang keluar untuk aktivitas ekspansi perusahaan. Dan untuk yang aktivitas pendanaan, lebih menjelaskan apakah perusahaan pada periode tersebut lebih banyak mengambil utang atau lunasin utang sih. Dan di sini juga ada beberapa informasi mengenai pembagian dividen perusahaan. Nah, untuk contohnya kita lihat langsung aja ya. Di kasus S tadi, kita bisa lihat laporan arus kas itu biasanya setelah laporan laba rugi. Kita bisa lihat halaman selanjutnya. Nah, ini kebetulan di halaman 7 untuk S Hardware, laporan arus kas. Nah, ini bisa kita lihat, arus kas dari aktivitas operasi di sini ada penerimaan dana dari pelanggan sebesar 2 triliun rupiah. Ya, jadi pada bulan Januari sampai Maret akhir 2021, S Hardware menerima penerimaan kas dari pelanggan sebesar 2 triliun rupiah. Nah, untuk ini totalnya sebesar 296 miliar karena ada beberapa pengurangan dari pembayaran ke pemasok dan sebagainya. Ya, kemudian untuk poin selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, memang biasanya untuk aktivitas investasi ini nilainya negatif ya. Di dalam kurung ini berarti negatif atau minus. Di sini tertulis minus 20 miliar rupiah. Berarti S Hardware melakukan investasi atau ekspansi sebanyak 20 miliar rupiah pada bulan Januari sampai Maret 2021. Nah, untuk pendanaannya kita juga bisa lihat arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan negatif juga 91 miliar rupiah. Nah, ini juga biasanya negatif, berarti ini pertanda yang baik karena kalau negatif ini berarti perusahaan lebih banyak membayar hutang dibanding menambah hutang. Seperti itu. Oke, itu tadi 3 laporan paling penting dalam analisa laporan keuangan perusahaan. Suka video seperti ini? Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya, supaya makin jago analisa emiten buat beli sahamnya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.